Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi untuk melanjutkan diskusi kita atau pembahasan kita tentang analisis aktivitas operasi. Kemarin kita sudah sedikit membahas tentang introduction aktivitas operasi ya, tentang labanya, kemudian perbedaan antara pendapatan keuntungan laba itu apa, beban kerugian apa. Nah, kita akan membahas tentang bagaimana sih cara kita untuk melakukan analisis pengakuan pendapatan sendiri. Nah, pendapatan sendiri yang sudah kita bahas di awal adalah arus masuk atau peningkatan nilai aset suatu perusahaan atau pengurangan kewajiban yang berasal dari aktivitas utama yang masih berlangsung. Seperti di awal sudah saya sampaikan, misal kalau kita perusahaan manufaktur kemudian kita membuat baju kemudian kita jual, nah itu maksudnya adalah pendapatan karena berasal dari aktivitas utama perusahaan tersebut. Nah, kemudian juga sudah kita bahas kemarin tentang keuntungan adalah peningkatan aset atau ekuitas bersih yang berasal dari transaksi insidental perusahaan. Artinya transaksi tersebut bukan menjadi transaksi utama perusahaan. Misalnya juga seperti kemarin yang sudah saya berikan contoh menjual properti. Nah, itu kalau kita mendapatkan keuntungan, nah itu bisa ditambahkan maksudnya dalam keuntungan perusahaan. Kemudian bagaimana sih caranya kita melakukan pengakuan pendapatan? Jika perusahaan tersebut mencatat pendapatan terlalu dini atau terlambat, maka pendapatan tersebut akan diakui pada periode yang salah. Jika perusahaan mengakui pendapatan sebelum ada kepastian realisasi yang wajar, maka pendapatan akan dicatat pada satu periode dan kemudian diharapkan atau dibalik di periode sebaliknya. Jadi pengakuan pendapatan itu bisa dicatat saat terjadinya transaksi tersebut atau diakui di awal, atau kita istilahnya dulu pernah dengar di akuntansi pengantar adalah pendapatan diterima di muka. Nah, itu ada dua ya jadinya. Nah, apa saja sih kriteria dalam melakukan pengakuan pendapatan? Yang pertama itu adalah aktivitas laba yang menghasilkan pendapatan telah selesai. Kemudian risiko kepemilikan dalam penjualan telah secara efektif berpindah kembali. Misalnya kita melakukan sewa gitu. Nah, kemudian kita menyewakan apa, kemudian kita sudah mendapatkan yang si penyewa itu telah membayar sewanya, ya itu bisa diakui sebagai pendapatan. Kemudian pendapatan dan beban terkait diukur dengan tingkat ketentuan yang wajar. Kemudian ada juga pengakuan pendapatan tersebut menghasilkan kenaikan kas, piutang atau efek. Jadi misalnya kalau kita nih menjual barang kepada klien nih, misal baju kita menjual kepada pelanggan, kemudian pelanggan membayarnya secara tunai, maka itu sudah bisa diakui sebagai pendapatan karena kita menerima kas. Kemudian kalau kita misal menjualnya secara kredit, maka kan kita mencatatnya sebagai piutang. Itu juga sudah bisa diakui sebagai pendapatan. Nah, pengakuan pendapatan jika terdapat hak pengembalian. Misalnya kita menjual suatu barang, kemudian ada garansi nih, jika barang tersebut terjadi kerusakan atau cacat dalam berapa minggu atau berapa bulan, maka barang tersebut kan dikembalikan. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mengakui pendapatan tersebut? Nah, ini harga secara substansi telah ditetapkan pada tanggal penjualan, kemudian pembeli membayar penjual, kemudian kewajiban pembeli terhadap penjual tidak berubah meskipun terjadi atau terjadinya kerusakan. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita mengakui atau mencatat pendapatan ketika kita
bisnis sifatnya yang franchise nih, kan banyak nih minuman atau kopi yang dia franchise atau makanan gitu. Nah, franchisor sendiri bisa mengakui pendapatan komisi waralaba itu dari penjualan waralaba pada saat seluruh jasa atau komisi material yang terkait dengan penjualan sebagian besar telah dilaksanakan atau dipenuhi franchisor. Misal kita kayak Fremil nih, misal franchise Fremil, kemudian si franchisor ini nanti akan mengakui pendapatan tersebut ketika kita sudah bisa menjual sebagian dari material yang sudah kita beli nih dari Fremil. Nah, itu bisa diakui sebagai pendapatan. Kemudian kita ada perusahaan yang dia bergerak di bidang software atau bidang dia perusahaan pabrik komputer, kemudian laptop. Nah, ini kan pasti membutuhkan adanya penelitian, kemudian pengembangan softwarenya bagaimana. Nah, ini ada istilahnya akuntansi untuk penelitian dan pengembangan. Tetapi di sini akuntansi untuk bank sendiri memiliki beberapa kelemahan, di mana karena tingginya ketidakpastian atau manfaat akhir yang diperoleh dari aktivitas bank, kemudian membutuhkan waktu yang panjang juga, dimana kalau misalnya kita meneliti suatu software kemudian untuk mengembangkan pasti membutuhkan waktu atau aktivitas yang panjang sendiri untuk bank, sehingga untuk keberhasilannya sendiri susah untuk ditentukan. Kemudian masalah evaluasi yang disebabkan oleh sifat yang tidak berwujud. Nah, sebagian besar aktivitas bank. Nah, ini untuk pembahasan kita untuk pertemuan pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya masih membahas tentang analisis aktivitas operasi, di mana kita analisis aktivitas operasi kan berhubungan dengan laporan laba rugi, juga pasti akan berhubungan dengan earning per share, laba per saham. Nah, apa sih manfaatnya kita menghitung EPS itu? Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Baik teman-teman, untuk pertemuan siang hari ini sampai di sini dulu. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.